Niti Dharma, meniti jalan nalar, bukan sekedar menerima warisan keyakinan. Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa sih orang percaya pada agama? Kenapa miliaran orang di dunia mengikuti cerita-cerita agama yang kalau dipisahkan dari konteksnya, terasa mirip dengan mitos atau dongeng Marvel? Cerita membelah laut, bertemu malaikat, kisah naik burka ke surga, kisah bangkit dari kematian, dan kisah-kisah lainnya. Kita akan mengupas sisi psikologis di balik kepercayaan buta terhadap agama. Bukan soal bodoh atau pintar. Ini tentang bagaimana otak manusia bekerja, mencari kenyamanan, rasa aman, dan makna dalam dunia yang penuh ketidakpastian. Ini bukan cuma pertanyaan filosofis, tapi juga pertanyaan psikologis. Karena kepercayaan terhadap agama seringkali bukan soal mencari kebenaran, tapi lebih tentang bagaimana otak kita berusaha memahami dunia yang kacau, tentang mencari rasa aman di dunia yang gak bisa diprediksi. Jangan lewatkan eksplorasi reflektif ini, video yang bisa membuka cara kamu memandang kepercayaan, agama, dan diri sendiri. Sejujurnya, otak manusia itu bukan mesin pencari kebenaran. Otak kita lebih peduli sama rasa nyaman, rasa aman, dan ilusi untuk mengontrol kehidupan. Makanya, banyak orang percaya pada hal-hal yang bertentangan sama bukti, logika, bahkan pengalaman hidup mereka sendiri. Kenapa? Karena waktu kecil, kita belum punya filter untuk membedakan mana yang benar. Kita percaya aja dengan apa yang dikatakan orang tua atau orang dewasa lain di sekitar kita. Ini bukan karena kita bodoh, tapi karena itulah cara bertahan hidup. Kalau anak kecil mempertanyakan semua perintah orang tua di lingkungan keluarganya, itu bisa berbahaya. Mereka bisa celaka karena dianggap melawan. Jadi, kita berevolusi untuk percaya sama otoritas. Apalagi saat kita masih rentan sebagai anak. Nah, pola ini diterapkan juga dalam agama. Cerita pertama yang kita dengar tentang sorga, neraka, benar, salah, dosa, pahala, sering datang dari suara-suara religius seperti orang tua, guru ngaji, guru sekolah minggu, komunitas, dan lingkungan. Karena cerita ini ditanamkan sejak dini, mereka membentuk pondasi dalam otak anak. Dari kecil, cerita-cerita soal agama, semuanya dikasih label kebenaran absolut. Jadi, pas dewasa, waktu ada fakta baru yang menabrak kepercayaan lama, otak kita ngerasa nggak nyaman. Ini yang disebut cognitive dissonance, ketidaknyamanan mental saat memegang dua kepercayaan yang bertentangan. Otak nggak suka keadaan ini, jadi biasanya kita memilih mempertahankan keyakinannya daripada mengubah pandangan. Karena lebih mudah menolak fakta daripada membongkar seluruh pondasi cara kita melihat dunia. Biasanya, orang suka bereaksi di media sosial untuk membela agama dan keyakinannya. Ada yang marah, menghina, bahkan menghujat. Itu tandanya mereka tidak nyaman dengan keyakinan mereka sendiri. Kepercayaan agama juga memenuhi kebutuhan psikologis kita. Salah satu ketakutan manusia terbesar adalah ketidakpastian. Pertanyaan-pertanyaan seperti, apa yang terjadi setelah mati? Kenapa ada penderitaan? Apa hidup ini ada artinya? Agama kasih jawaban untuk semua itu, walaupun jawabannya mungkin gak berbasis kenyataan. Tapi agama menawarkan kepastian semu di dunia yang serba gak pasti. Agama bilang, penderitaan ada maknanya, ada Tuhan yang menjaga kita, dan kematian bukan akhir segalanya. Ide-ide ini sangat menenangkan, dan ketika orang sedang menderita, mereka cenderung lebih mencari kenyamanan dibanding mencari kebenaran.
Selain itu, kepercayaan agama juga mengaktifkan sistem reward di otak. Ikut ritual, berdoa, hadir di acara keagamaan. Semua itu bisa memicu pelepasan dopamin, hormon senang. Bukan karena ada Tuhan yang beneran merespons, tapi karena tindakan itu secara emosional terasa bermakna. Mirip efek placebo, bukan doanya yang manjur, tapi kepercayaan kita yang bekerja. Manusia sebagai makhluk sosial, rasa kesepian dan keterasingan itu terasa menyakitkan secara nyata di otak. Agama menawarkan komunitas, identitas bersama, rasa memiliki. Kalau kamu jadi bagian dari grup yang merasa dirinya istimewa atau dipilih Tuhan, itu memperkuat harga diri. Makanya, siapapun yang mempertanyakan keyakinan agama dianggap ancaman. Bukan cuma ancaman buat doktrin, tapi juga buat rasa persatuan dan kenyamanan dalam kelompok itu. Inilah kenapa debat logika sering gagal. Karena kepercayaannya bukan lahir dari logika, tapi dari kebutuhan emosional. Makanya, logika jarang berhasil mengubah kepercayaan orang. Karena kepercayaannya bukan dibangun di atas logika, tapi di atas kebutuhan emosional. Meski dikasih data, fakta bukti sejarah, atau penjelasan ilmiah, banyak orang justru makin kukuh mempertahankan kepercayaannya. Semakin keyakinannya diserang, semakin keras dia membelanya. Ini yang disebut efek backfire. Misalnya di Islam, ketika kita sampaikan kalau kawin dengan anak di bawah umur itu melanggar etika moral universal, kenapa Nabi Muhammad melakukannya? Biasanya dijawab dengan, itu perintah Tuhan, manusia nggak bisa memahami perintah Tuhan, karena itu wahyu Allah. Tapi kalau Tuhan memerintahkan hal yang nggak masuk akal, ya masak Tuhan kalah sama manusia yang punya akal dan moral. Manusia normal aja nggak akan menyuruh anaknya atau kerabatnya untuk kawin dengan anak di bawah umur. Lalu di Kristen juga sama. Ketika kita sampaikan Yesus atau Tuhan Putra mengajarkan kasih dan dia berfirman, kasihilah musuhmu. Tapi kenapa di Alkitab juga Tuhan Bapa memerintahkan bangsa Israel membantai dan membunuh musuhnya? Lagi-lagi, dijawab dengan alasan yang sama itu, kedaulatan Tuhan. Manusia nggak bisa memahaminya. Masak perintah Tuhan penuh kontradiksi. Kita manusia normal aja nggak mengajarkan anak kita untuk mengasihi, besoknya bilang, kamu bunuh aja teman kamu yang bully kamu. Aneh kan ajaran agama itu, kalau dipikir secara nalar logika. Tapi, kalau dikonfrontasi dengan logika, selalu dibela secara buta. Karena memang kepercayaan agama bukan lahir dari logika, tapi dari kebutuhan emosional. Dan mereka sudah dicuci otaknya dengan dogma agama sejak kecil, jadi ya cukup bilang aja, sing waras ngalah. Ada juga faktor rasa bersalah dan ketakutan yang dimainkan agama. Contohnya, konsep adanya dosa, pengampunan dosa, hukuman abadi di neraka setelah mati. Kalau kamu gak percaya, kamu akan menderita selamanya di alam baka. Ini bukan cuma narasi ancaman, tapi ini penyiksaan emosional. Kamu jadi takut bahkan untuk sekadar meragukan ajaran itu. Karena mempertanyakan itu berarti mempertaruhkan segalanya. Sering juga orang berpikir, tanpa agama moralitas bakal runtuh. Padahal, bukti dan fakta menunjukkan sebaliknya. Di negara religius, faktanya masih banyak terjadi korupsi dan tingkat kriminalitas yang tinggi, sedangkan negara-negara paling sekuler atau ateis kayak di Skandinavia justru punya tingkat kejahatan rendah, bersih dari korupsi, dan selalu jadi negara dengan indeks kebahagiaan tertinggi di dunia. Kalau moralitas cuma datang dari agama, negara-negara itu seharusnya kacau.
Tapi kenyataannya data dan fakta menunjukkan negara ateis justru bermoral tinggi dan mereka justru sejahtera. Karena moralitas itu eksis jauh sebelum kitab suci agama ada. Agama juga berfungsi buat mengontrol. Dulu, di masyarakat sebelum ada aturan hukum yang kuat, agama dipakai buat menertibkan orang. Tapi hari ini, agama sering dipakai buat mengontrol pikiran, menebar kebencian, menekan perbedaan, dan menjaga kekuasaan. Jika kekuasaan membutuhkan, maka perbedaan agama bisa jadi pemain penting dalam merebut atau mempertahankan kekuasaan. Kenapa agama bisa bertahan? Karena dia diturunkan secara emosional, bukan lewat bukti. Anak-anak nggak belajar agama karena itu logis. Mereka menerimanya karena itu satu-satunya realitas yang mereka tahu. Dan saat mereka sudah bisa berpikir kritis, kepercayaan itu sudah menempel erat sama identitas mereka. Mempertanyakannya terasa seperti mengkhianati siapa diri mereka. Ketika bagian-bagian dari agama terbukti salah atau ketinggalan zaman, biasanya bukan ditinggalkan, tapi diadaptasi pemahamannya. Kalau di bidang lain, kamu percaya sesuatu tanpa adanya bukti. Itu disebut delusi atau halu, ngayal. Tapi kalau itu dibungkus dalam konteks agama, tiba-tiba itu disebut iman. Lucu kan? Dan lebih lucu lagi, banyak orang yang masih percaya sekalipun gak ada bukti. Padahal, fakta yang menarik lainnya adalah agama yang kamu anut itu lebih dipengaruhi oleh geografis tempat lahirmu daripada hasil pencarianmu sendiri. Lahir di Padang atau Banten? Kemungkinan besar Muslim. Lahir di Bali? Kemungkinan besar Hindu. Lahir di Manado? Kemungkinan besar Kristen. Kalau kebenaran tergantung koordinat GPS, mestinya kita mulai bertanya, bukan hanya menerima. Melepas agama bukan berarti kehilangan makna. Justru berarti kamu mulai menciptakan maknamu sendiri. Banyak orang yang keluar dari kepercayaan agama menggambarkannya seperti menemukan kejernihan baru. Bukan karena takut hukuman neraka akibat dosa, bukan karena janji sorga karena pahala, tapi karena kamu memilihnya dengan penuh kesadaran. Justru yang berbuat baik karena motif sorga atau takut neraka itu yang enggak tulus dan gak murni. Manusia tidak beragama berbuat baik, bukan karena imbalan pahala atau takut neraka. Tapi mereka memang sadar sudah semestinya berbuat baik kepada sesama manusia. Itu yang disebut dewasa dalam kesadaran berpikir sebagai manusia seutuhnya. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan tentang menemukan kebenaran yang dikasih dari luar, tapi membangun kebenaran dari dalam. Dan itu, teman-teman, jauh lebih kuat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di eksplorasi topik berikutnya. Kalau kamu suka video ruang refleksi seperti ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita terus belajar, bukan untuk merasa diri benar, tapi untuk jadi manusia yang lebih sadar.